Berlatar di dunia sihir, cerita dimulai di Akademi Sihir Garden, di mana kemampuan sihir sangat dihargai. Namun, ada seorang siswa bernama Will Serford yang tidak bisa menggunakan sihir. Karena itu, Will harus bertahan di akademi dengan mengalahkan monster di dungeon. Suatu hari, para murid diajarkan cara mengendalikan api menggunakan bahan-bahan khusus oleh seorang profesor di Akademi Garden bernama Edward. Pada awalnya, murid-murid diajarkan cara membuat belerang yang merupakan katalis sempurna untuk api. Namun, akhirnya Edward malah memanggil Will untuk maju ke depan. Meskipun Edward tahu Will tidak bisa menggunakan sihir, ia tetap memintanya mengendalikan api dengan katalis. Katalis adalah zat yang digunakan untuk mempercepat laju reaksi. Will pun terpaksa mencobanya meskipun ia sudah tahu hasilnya akan gagal. Hal ini membuat Edward kecewa dan menghina Will yang dianggapnya hanya pandai dalam teori saja. Akibatnya, para murid tertawa melihat Will yang tidak bisa menggunakan sihir. Tiba-tiba, seorang murid bernama Cyan Auster memamerkan kemampuannya. Edward pun menekankan bahwa di dunia itu, sihir adalah segalanya. Bagi Edward, penyihir adalah pahlawan dan energi sihir adalah kekuatan bakat sihir sangat dihargai di Akademi Sihir. Dan sihir dianggap sebagai otoritas. Siswa tanpa bakat sihir dianggap tidak layak di akademi tersebut. Setelah pelajaran selesai, Will didatangi oleh Cyan dan dua temannya yang mengejeknya sebagai anak yang gagal. Meskipun diejek sebagai anak gagal, Will tidak punya keinginan untuk membalas perbuatan mereka. Kemudian, seorang ciwai bernama Colette datang untuk membelanya. Menurut Cyan, menjadi baik dan rajin saja tidak cukup untuk menjadi seorang magia vendor. Will sendiri memiliki peliharaan berupa kucing bernama Kiki yang memiliki kristal di dahinya. Cyan lalu pergi sambil meminta Will untuk mengikuti nasihat Edward. Will merasa sangat beruntung karena diperhatikan oleh ciwai imut seperti Colette. Namun, tiba-tiba Will terdiam dan takjub melihat pemandangan di depannya. Pada hari yang cerah itu, dikatakan bahwa penyihir terkuat yang disebut magia vendor masih berusaha menopang langit. Dahulu, orang-orang terjebak dalam kegelapan dan dunia mereka tertekan oleh penjajah dari angkasa. 5 penyihir hebat kemudian bangkit untuk mengusir penjajah tersebut. Mereka menciptakan penghalang besar di langit dan membawa perdamaian. Magia vendor adalah sebutan bagi para penyihir tersebut. Sebuah gelar untuk penyihir terkuat yang diwariskan hingga sekarang. Magia vendor menjadi gelar penyihir yang diimpikan oleh semua orang, termasuk sang putri es, Elvaria Alvis, yang saat ini berada di puncak menara. Colette pun penasaran apakah sang putri es melihat mereka dari atas sana. Ternyata, Elvaria adalah teman dekat Will saat mereka masih kecil. Elvaria pernah bercerita tentang bulan dan matahari yang mengambang di langit asli, serta tentang matahari terbenam, pemandangan terindah di dunia. Mereka pernah berpikir bahwa jika mereka bisa pergi ke puncak menara, mereka mungkin bisa melihat matahari terbenam. Namun, untuk mencapai puncak menara, mereka harus menjadi magia vendor atau menjadi penyihir terkuat. Keduanya kemudian berjanji untuk melihat matahari terbenam bersama. Namun, Elvaria yang merupakan seorang yang sangat jenius, berhasil menjadi magia vendor termuda dan pergi ke puncak menara. Sementara itu, Will harus berjuang keras untuk memenuhi janji tersebut. Will pergi ke ruangan seorang profesor di akademi bernama Wagner. Wagner sangat kesal karena Will pergi ke dungeon tanpa izin. Namun, Will berhasil menambah kredit dengan membawa bukti bahwa ia telah mengalahkan Evil Guard. Wagner pun bertanya apakah Will ingin menjadi magia vendor dan memberitahunya bahwa ia harus naik ke institut tinggi untuk bisa pergi ke puncak menara. Will membutuhkan banyak kredit dari ujian tertulis, realisasi sihir, dan praktik. Tanpa kemampuan sihir, Will tidak bisa mendapatkan kredit dari realisasi sihir. Namun, meski begitu, Will akan terus berusaha agar bisa pergi ke puncak menara. Karena kreditnya kurang, Wagner meminta Will untuk mengumpulkan 4 kredit minggu ini. Will segera membuka bukunya untuk mencari informasi tentang monster yang bernilai 4 kredit. Wagner kemudian menyebutkan tentang kemunculan Bakerfield di Strata 6. Secara tidak langsung memberitahu Will untuk pergi ke sana. Tanpa disadari, Cyan mendengarkan percakapan mereka dari balik pintu. Will pun memeluk Wagner dan mengucapkan terima kasih. Namun, Cyan berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Will. Malam harinya, Will masuk ke dungeon Strata 6 untuk mengalahkan Bakerfield, ditemani oleh Kiki yang setia mengikutinya kemanapun ia pergi. Di sisi lain, Cyan juga telah masuk ke dungeon yang sama dengan dua temannya. Cyan berencana mengalahkan Bakerfield sebelum Will, sehingga Will akan dikeluarkan karena kekurangan kredit.
Salah satu temannya bertanya apakah Sayan yakin dengan rencana ini. Dengan sombong, Sayan menyatakan bahwa dialah yang paling hebat di Akademi Sihir ini. Sepanjang perjalanan, dia terus mengungkapkan kebenciannya terhadap Will. Tiba-tiba, monster mengerikan muncul di belakang mereka. Will, yang sedang beristirahat, mendengar teriakan dan segera menuju sumber suara. Monster itu adalah Evil Sentinel. Dikenal sebagai monster kuat dengan nilai kredit 10. Bahkan serangan sihir api dari Sayan tidak mempan padanya. Will yang sedang mengintip merasa heran karena monster tersebut seharusnya berada di strata yang lebih dalam. Sayan yang panik terus menyerang, namun justru membuat monster semakin mendekat. Meski Sayan menyerang dengan sekuat tenaga, sihirnya tetap tidak mempan. Will tiba-tiba teringat dengan perlakuan Sayan, sehingga ia ragu untuk menolong. Selama ini, Sayan selalu menghina dan membuli Will di akademi, membuat Will merasa enggan untuk membantunya. Namun, Will kemudian teringat kata-kata Elfaria di masa lalu. Bagi Elfaria, Will adalah orang yang paling baik dan paling berani yang pernah ia kenal. Kenangan tersebut membuat Will akhirnya memantapkan untuk menolong Sayan. Ternyata, kacamata besar yang selalu dibawa Will adalah hadiah dari Elfaria di masa lalu. Will segera mengeluarkan pedangnya dan dengan berani menghadapi serangan monster tersebut. Sementara itu, di akademi, Edward mengunjungi Werkner di ruangannya untuk memberitahukan bahwa Sayan telah memasuki dungeon tanpa izin. Seketika Werkner kaget dan bertanya kepada Edward, di dungeon strata berapa Sayan masuk? Edward menjawab 6, dan itu membuat Werkner meminta Edward untuk tidak khawatir karena Will berada di strata yang sama. Seakan-akan Werkner yakin Will bisa mengatasinya. Werkner kemudian menggunakan sebuah kristal untuk melihat pertarungan Will. Ternyata, kristal milik Werkner terhubung langsung dengan kristal di dahinya Kiki. Edward sangat terkejut melihat kemampuan bertarung Will. Werkner menjelaskan bahwa Will memiliki kekuatan luar biasa seperti penyihir dan ketangguhan seperti dwarf. Selain itu, Will memiliki kemampuan observasi yang sangat tajam, bisa mengingat gerakan lawan hanya dengan sekali melihat. Meski tidak bisa menggunakan sihir, Will adalah satu-satunya pendekar pedang di dunia sihir. Namun, Edward merasa tidak bisa menerima kenyataan ini, karena menurutnya semua itu mustahil. 5 tahun yang lalu, tepatnya saat Will berusia 10 tahun, dia mulai dijauhi hampir semua murid di akademi, hanya karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihir sama sekali. Fakta menyakitkan lainnya adalah Will dianggap hanya sebagai alat agar Elfaria mau bersekolah di sana. Namun, sejak Elfaria menjadi seorang magia vendor, Will dianggap tidak berguna lagi oleh sebagian besar orang di akademi tersebut. Di ruang kepala akademi, terlihat Will yang ditemani oleh Werkner sedang menghadap Caldron Anouk, kepala akademi Riga Erden. Tanpa berkata sepatah kata pun, Caldron memberikan sebuah pedang pendek kepada Will. Spontan, Werkner sangat terkejut. Sementara Caldron tertawa dan memutuskan untuk mengizinkan Will melanjutkan pendidikannya. Mendengar itu, Will langsung bertanya apakah dirinya masih memiliki kesempatan untuk memanjat menara, dan apakah dia masih bisa mengejar Elfaria jika dia menjadi lebih kuat dari sekarang. Caldron pun meyakinkan bahwa semua itu bisa dicapai Will selama ia bekerja keras dan memiliki tekad yang kuat untuk tidak menyerah. Disinilah titik di mana Will benar-benar bertekad untuk menjadi lebih kuat dan mengejar Elfaria di puncak menara. Setelah Will dan Werkner pergi dari sana, sepertinya Caldron mengetahui sesuatu tentang sosok Will yang sebenarnya. Waktu berlalu, di pelajaran Werkner Sensei, Will dan seluruh murid di kelasnya harus menerima kenyataan saat Werkner menyindir impian mereka untuk menjadi magia vendor. Ia mengatakan bahwa bahkan untuk lulus saja mungkin mereka tidak bisa, apalagi mencapai puncak sihir. Jika dilihat dari kredit yang mereka miliki, diketahui bahwa untuk menjadi seorang magia vendor, mereka harus melalui 2 cara: menciptakan sihir baru yang diakui atau mengumpulkan lebih dari 7.200 kredit selama di akademi. Karena hanya sedikit orang yang bisa menciptakan jenis sihir baru, mengumpulkan kredit adalah pilihan yang paling masuk akal bagi orang biasa. Setelah Will menyelesaikan remedial dari Werkner, terlihat Colette yang setia menunggu dan menemani Will yang akan kembali ke ruang loker. Meskipun Werkner cukup keras dalam mengajar, dia adalah yang paling baik karena masih mau memberikan remedial kepada Will. Berbeda dengan guru lain yang enggan memberikan remedial. Tak lama kemudian, mereka melihat Sayan dan gengnya yang dikerumuni banyak murid
mendengarkan kisah heroik Sain yang berhasil mengalahkan Evil Sentinel sendirian. Di tengah keramaian yang diciptakan oleh kedua anak buahnya, Sain dalam hati menyangkal semua pujian itu, karena sebenarnya bukan dia yang mengalahkan Evil Sentinel. Akhirnya, emosi yang dipendamnya meledak saat Will melintas di dekatnya. Melihat Will yang lagi-lagi dibully oleh Sain, Cholet kembali maju untuk melindungi sahabatnya. Entah karena tatapan Will yang menunjukkan ketakutan atau alasan lain, Sain akhirnya melepaskan Will dan pergi dari sana. Merasa ada yang aneh, Cholet langsung bertanya apakah sesuatu telah terjadi antara Will dan Sain. Will mengangguk, tetapi tidak memberikan rincian kepada sahabatnya itu. Sementara itu, terlihat Edward yang mendesak Cauldron untuk segera mengeluarkan Will dari akademi. Awalnya, Cauldron mencoba menolak karena jika mengesampingkan kekuatan sihirnya, nilai dan bakat menulis karya Will adalah yang terbaik di seluruh akademi. Namun, karena argumen Edward yang terdengar masuk akal, akhirnya Cauldron memberinya wewenang untuk menguji Will secara langsung. Wewenang ini berarti jika Will gagal dalam ujian pribadi tersebut, Edward bisa mengeluarkannya tanpa memerlukan izin dari Cauldron. Mendengar hal ini, Edward sangat senang dan menekankan bahwa dia tidak sebaik Werner Sensei. Cauldron pun tidak keberatan dan memintanya untuk menentukan sendiri jenis ujian yang akan diberikan kepada Will. Di ruang locker, Will yang tidak bisa menggunakan sihir selalu meminta bantuan Cholet untuk membukakan lokernya. Meskipun Will selalu bergantung padanya, Cholet tidak merasa keberatan dengan semua itu. Saat Cholet melihat sebuah pedang di dalam loker Will, dia bisa merasakan betapa pentingnya pedang itu bagi Will. Sebenarnya, Will ingin selalu membawa pedang tersebut, tetapi karena aturan sekolah melarangnya membawa senjata, hal itu menjadi mustahil. Ketika Will berbicara tentang teman sekamarnya yang bernama Rusty, diketahui bahwa Rusty sangat bergantung pada Will dan bisa dikatakan terlalu protektif terhadapnya. Adegan berpindah ke aula belajar, di mana Cholet merasa heran melihat Will mengulas kembali materi sejarah tentang pertempuran Garzaronso pada tahun ke-344. Will mengaku ingin mempelajari sejarah tersebut dari dua perspektif. Selain agar tidak kekurangan kredit untuk mencapai institut tinggi, dia juga ingin merasakan apa yang dirasakan oleh para dwarf dalam pertempuran tersebut. Secara garis besar, kisah Garzaronso ini menceritakan tentang ras dwarf yang memperjuangkan tanah mereka melawan para penyihir, dan berakhir dengan kekalahan mereka setelah melakukan perlawanan. Cholet melihat sehelai rambut putih di kepala Will dan merasa gemas, sehingga bersikeras ingin mencabutnya. Setelah itu, Will dijemput oleh Edward Sensei untuk mengikuti remedial realisasi sihir. Setibanya mereka di ruang latihan, Edward menyatakan akan memberikan remedial sekaligus menguji kemampuan Will secara sepihak. Edward juga memberitahu Will bahwa dia hanya perlu mendaratkan satu serangan padanya, dan jika berhasil, Will akan mendapatkan 5 kredit realisasi sihir. Namun, jika Will gagal, dia akan dikeluarkan dari akademi. Secara pribadi, Edward menganggap Will tidak layak bercita-cita menjadi seorang magia vendor. Setelah memberi Will alasan untuk tidak menolak, akhirnya peradu mekanikan pun dimulai. Di saat yang sama, Werner dipanggil oleh Cauldron untuk menyaksikan peradu mekanikan antara Will dan Edward. Cauldron mengaku ingin tetap netral dengan mendengarkan argumen Werner tentang Will dan juga menerima argumen Edward untuk memberikan hak ujian tersebut. Yang dikhawatirkan Werner bukanlah karena dia tidak boleh membantu Will, tetapi mengapa dari semua guru di akademi, Edward yang harus memberikan ujian tersebut. Ternyata, Edward adalah mantan kandidat magia vendor terbaik di Akademi Rigarden. Waktu berlalu dengan cepat, dan setelah terkejut melihat sihir kegelapan tingkat dasar yang bisa sangat kuat, Will mencoba keberuntungannya dengan berlari sekuat tenaga dan menyerang dari belakang. Sayangnya, sihir Edward memungkinkan dia untuk menahan tendangan Will dengan mudah. Setelah menghempaskan Will, Edward menggunakan sihir yang membuat Will terkena serangan telekinetik, hingga kacamatanya retak. Di tengah upaya keras Will untuk bangkit lagi, terlihat Kiki keluar dalam kondisi terluka parah. Sementara itu, Edward menjelaskan bahwa sejak tadi dia hanya menggunakan 2 sihir-sihir api untuk membakar dan sihir penghalang untuk menangkis serangan Will. Singkatnya, jika seorang penyihir tidak bisa menggunakan ribuan jenis sihir, cukup fokus memaksimalkan 1 atau 2 jenis sihir saja yang dapat dianggap setara dengan ribuan anak panah. Will pun cuma bisa terperangah melihat sihir berlapis dari Dax Derby Chance yang akan dikerahkan oleh gurunya tersebut. Hingga akhirnya, di tengah harapannya untuk memiliki pedang di tangannya,
Colette terkejut melihat Kiki datang ke ruang loker dalam kondisi terluka parah. Melihat Kiki berusaha membuka loker Will, Colette menyadari bahwa Will sedang dalam bahaya. Setelah loker terbuka, cerita kembali ke Will yang sedang diberi pertanyaan tentang pertempuran Garzaronso. Berapakah jumlah penyihir yang berhasil mengalahkan 10.000 pasukan dwarf dalam perang tersebut? Meskipun diberi tekanan dan dihujani dengan fakta tentang pedang melawan tongkat sihir, semangat Will tetap tidak patah. Melihat keteguhan Will, Edward jadi penasaran dengan alasan dibalik tekad kuatnya. Setelah mendengar alasan Will, Edward menganggapnya sangat konyol dan menuduh Will mengotori impian semua orang yang ingin mencapai puncak dunia sihir. Tidak peduli dengan hinaan gurunya, Will tetap teguh pada tujuannya untuk melihat matahari terbenam bersama Elvaria. Dari titik inilah, arah pertempuran antara mereka berubah 180 derajat. Melihat Will memegang sebuah pedang, Edward semakin marah dan menganggapnya menghina para penyihir yang menggunakan tongkat sihir. Edward sangat terkejut ketika Will berhasil menebas sihirnya. Namun, Edward tetap bertekad menunjukkan bahwa sihir akan selalu lebih unggul dibandingkan pedang. Sementara itu, meskipun sangat ketakutan, Will harus meneguhkan dirinya untuk melampaui Edward jika ingin menjadi seorang magia Vander. Meski sangat ketakutan dan ingin kabur, Will tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya. Sambil terus menghindari setiap serangan Edward, Will tetap memegang teguh cerita pertempuran Garzaronso yang masih berlanjut, di mana Jenderal Gareth, dwarf terakhir dalam pertempuran itu, berhasil mendaratkan satu serangan pada penyihir tersebut. Hal itu membuatnya diakui sebagai pejuang pemberani. Jenderal Gareth dalam sejarah telah membuktikan bahwa sebuah pedang masih bisa melampaui tongkat sihir. Meski sangat kesal, Edward terpaksa memberikan 5 kredit kepada Will seperti yang dijanjikan, karena Will berhasil melukainya. Tak lama kemudian, Colette datang dan menemukan Will yang hampir pingsan karena kelelahan. Semua aksi Will tadi terus dipantau oleh Cauldron dan Wagner. Cauldron sendiri masih sangat terpukau dengan kemampuan Will yang berhasil membuktikan bahwa tebasan sebuah pedang bisa melampaui kekuatan tongkat sihir.